Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sholih, khairu jalisin, fi zamani kitabun. Sebaik-baik teman duduk dalam setiap waktu adalah buku. Allahu Akbar. Bagaimana kabarnya anak-anak? Semoga semuanya dalam keadaan sehat. Alhamdulillah, pada kesempatan hari ini kalian akan melaksanakan praktik IPA. Praktik kali ini kalian akan melakukan 2 percobaan. Yang pertama tentang pengaruh gaya terhadap benda. Yang kedua adalah pengaruh gaya terhadap gerak benda. Nah, anak-anak, sebelum kalian melakukan percobaan, terlebih dahulu kalian simak video tentang tahapan-tahapan percobaan yang akan kalian lakukan, terutama konsep dari materi yang akan kalian lakukan percobaan. Baik, yang pertama adalah pengaruh gaya terhadap benda. Pengaruh gaya terhadap benda seperti yang sudah kalian ketahui, diantaranya gaya mengubah bentuk benda, mempengaruhi benda diam, bahkan juga mempengaruhi benda yang sedang bergerak. Nah, kali ini kalian akan melakukan percobaan tentang pengaruh gaya terhadap benda di dalam air. Konsepnya ada 3, yaitu yang pertama, sebelumnya lihat gambar di samping. Baik, pada gambar A itu termasuk benda mengapung, di mana berat benda itu lebih kecil jika dibandingkan dengan gaya angkat air, sehingga bendanya mengapung. Yang kedua adalah benda melayang, di mana berat benda sama besar dengan gaya angkat air. Dan yang ketiga adalah benda tenggelam, di mana berat benda lebih besar dibandingkan dengan gaya angkat air. Pada gambar ini ditunjuk oleh arah panah, F itu menunjukkan gaya angkat air dan W itu menunjukkan gaya berat benda. Nah, di sini Ibu memberikan contoh, ada sebuah kapal pesiar di mana kapal pesiar ini dapat mengapung di permukaan laut karena kapalnya dibuat berongga, sehingga gaya angkat air itu akan lebih besar daripada gaya berat kapal. Untuk mengetahui gaya apung pada benda sejenis dengan bentuk yang berbeda, maka kalian nanti akan melakukan percobaan. Percobaan yang pertama yaitu gaya apung pada benda. Nanti kalian siapkan plastisin, baskom, dan air. Langkah kegiatan yang harus kalian lakukan, baskom diisi air hingga 3/4-nya. Kemudian ada 2 perlakuan yang akan kalian lakukan pada plastisin. Yang pertama adalah plastisin dibentuk menjadi bola. Kemudian nanti masukkan ke dalam air dan amati apa yang terjadi. Perlakuan yang kedua adalah plastisin tersebut kalian bentuk seperti mangkuk atau perahu, dan kemudian kalian masukkan ke baskom yang berisi air. Lalu apa yang terjadi? Diamati ya, baik-baik. Nah, setelah itu nanti kalian akan melakukan kegiatan pengamatan dan menjawab pertanyaan yang sesuai pada lembar kerja. Yang pertama adalah apa yang terjadi setelah plastisin berbentuk bola dan plastisin berbentuk perahu diletakkan ke permukaan air. Jadi nomor 1 itu kalian jawab apa yang terjadi setelah plastisin berbentuk bola tuh terlebih dahulu. Berikutnya menjawab apa yang terjadi setelah plastisin berbentuk perahu dimasukkan ke baskom tersebut yang berisi air. Yang kedua adalah benda yang dimasukkan ke dalam air akan mengalami 2 macam gaya, yaitu seperti pada gambar nih, ada gaya angkat air dan gaya berat benda, di mana keduanya berlawanan ya. Nah, yang perlu kalian jawab adalah jelaskan gaya yang bekerja pada benda mengapung, melayang, dan tenggelam. Seperti tadi konsep yang sudah Ibu jelaskan di awal ya. Nah, yang ketiga adalah mengapa terjadi perbedaan hasil antara kedua bentuk plastisin tersebut, yaitu bentuk yang tadi dibuat bulat dan yang kedua adalah menyerupai perahu. Nah, lakukan tugas ini dengan teliti.
dan jujur dalam menulis hasil percobaannya. Seperti itu. Berikutnya yang kedua yaitu pengaruh gaya terhadap gerak benda. Konsepnya yaitu hubungan gaya dengan gerak. Seperti kalian ketahui, pengaruh gaya terhadap gerak benda itu salah satunya adalah mempengaruhi benda menjadi lebih cepat, lebih lambat atau berhenti. Gaya juga dapat mengubah arah gerak benda. Nah, di sini pada gambar ada aktivitas menarik dan mendorong merupakan pemberian gaya yang mengakibatkan benda menjadi bergerak. Nah, pada percobaan kedua ini kalian perlu siapkan bola pingpong atau bola jenis lainnya. Kemudian alat ukur, bisa meteran atau penggaris, lebih utamakan kalau ada meteran agar lebih panjang ukurannya ya. Dan alat tulis. Langkah kegiatan yang dilakukan adalah kegiatan ini bisa lakukan oleh kalian di tempat yang datar, di lantai bisa. Nah, dari titik 0 nanti doronglah bola pingpong menggunakan jari dengan 3 perlakuan, 3 dorongan ya. Bisa dorongan lemah, dorongan sedang, dan dorongan kuat. Nanti di sini kalian adalah akan membandingkan ya, seperti itu. Nah, setelah kalian melakukan dorongan tersebut, ukurlah jarak yang ditempuh bola dari titik awal hingga bola berhenti. Kemudian dicatat jarak yang ditempuh bola dengan kekuatan dorongan yang berbeda-beda. Tentunya pasti berbeda hasilnya ya. Ketika lemah berapa jaraknya, sedang berapa, kuat berapa. Nah, percobaan ini boleh kalian lakukan sampai dengan 3 kali percobaan agar data yang diperoleh lebih akurat atau lebih tepat. Kemudian tuliskan data yang diperoleh ke dalam tabel percobaan. Seperti itu. Kemudian nanti boleh di akhir dirata-ratakan karena kalian melakukan 3 percobaan, hasil akhirnya boleh dilihat dirata-ratakan ya, seperti itu. Pun kegiatan pengamatan yang kalian lakukan, pada saat kapan bola menempuh jarak lintasan paling jauh, dan yang kedua, pada saat kapan bola menempuh jarak lintasan yang paling pendek. Nah, dari data percobaan, apa yang dapat disimpulkan oleh kalian terkait gaya dorongan dan gerak benda seperti itu. Nanti kalian lakukan dengan teliti, jujur, dan cermat dalam mencatat hasil percobaan. Nah, dari pengerjaan praktik ini dapat disimpulkan bahwa yang pertama harus kalian lakukan adalah siapkan alat dan bahan. 2. Lakukan percobaan dengan teliti. Yang ketiga, catat hasil percobaan sesuai pengamatan. Yang keempat adalah buat laporan pengamatan pada lembar kerja yang sudah disediakan. Jadi lembar kerjanya ada 2 ya, karena percobaannya juga ada 2. Kemudian untuk pengumpulan tugas, kalian kirimkan lembar kerja percobaan 1 dan 2 dan foto kolase ketika praktik. Untuk lembar kerja yang kalian kumpulkan berarti ada 2. Nah, untuk foto kolase boleh disatukan dengan 2 percobaan tersebut. Kemudian yang keenam adalah percobaan ini kalian lakukan selama 2 hari, yaitu hari Rabu dan hari Kamis. Maksimal pengumpulan ibu tunggu sampai jam 10 malam ya, seperti itu. Nah, apabila ada yang bingung, boleh nanti kalian tanyakan kepada guru IPA-nya masing-masing. Baik, selamat mengerjakan, semoga dimudahkan dan dilancarkan, tetap semangat, tetap sehat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.